Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selama ini terjebak bahwa kita sepenuhnya dunia jasad, walaupun kita sadar tidak demikian, tapi laku sosial kita, laku individual kita menunjukkan itu. Memang kita ada di dunia jasad, kita harus menundukkan jasad itu. Dan salah satunya, kecuali menundukkan, juga bekerja sama dengan jasad. Tapi bahwa yang jasadi itu tidak sepenuhnya menentukan kita harus di atas. Kenapa saya omong ini? Karena saya ingin cerita suatu kejadian bahwa apapun namanya ya, roh itu lebih kuat dari jasad. Roh itu kita nggak tahu roh itu apa, jangan tanya. Karena Quran juga mengatakan Allah yang tahu. Tapi bahwa ada unsur itu dalam diri kita yang menjadi unsur kekuatan yang terdiri di bagian-bagian. Kalau Imam Ghazali, roh itu sendiri, qulub, nafs, dan akal itu bukan bagian, itu satu bulatan yang ketika berfungsi ini dia berfungsi roh, ketika berfungsi ini dia namanya qulub, ketika berfungsi ini dia namanya nafs, ketika berfungsi ini namanya akal. Tapi itu satu organ yang sama. Itu lebih punya daya terhadap jasad kita, itu pasti ada bukti-buktinya. Saya akan ceritakan satu kisah guru saya sendiri, yang saya lihat sendiri, saya alami sendiri. Haji Abdullah Salam Kajen waktu itu. Suatu waktu, dia sudah sepuh, sakit-sakitan, tiba-tiba sakit panas sangat tinggi. Sangat tinggi. Saya pegang itu, panasnya itu, Anda pernah memegang tungku yang hampir mendidih itu, panas sehingga ada wajahnya memerah, orang yang panas itu wajahnya memerah. Dan orang yang sangat panas kehilangan keseimbangan. Jalan dia akan kehilangan keseimbangan karena panasnya. Waktu itu teman-teman di pesantren sudah memanggil dokter privat, dokter pribadi yang sering, bukan dokter pribadi sebenarnya, dokter yang juga asalnya santrinya, yang tempatnya kurang lebih 2 kiloan dari pondok beliau. Waktu saya datang, saya masuk kamar, beliau mengatakan, saya belum sholat isya. Dalam keadaan panas seperti itu. Beliau minta wudhu. Saya bimbing masuk ke kamar. Kamar mandinya itu jadi satu dengan kamar tidur beliau. Jadi hanya keluar dari pintu, masuk. Itu berjalan itu ada kalau 15-20 menit untuk sampai ke kamar mandi. Wudhu juga ada kalau 15-20 menit wudhu. Karena panas beliau yang tinggi sehingga geraknya agak terhambat. Kemudian balik lagi ke tempat tidur. Sholat sambil duduk. Ketika beliau mulai sholat, tetap harus dipegang karena nggak bisa duduk. Saya pegang erat karena kalau saya lepaskan jatuh karena panasnya. Saya pegang erat. Rakaat pertama masih saya pegang erat. Dan panasnya memang panas luar biasa, seperti mungkin lebih dari 40 itu. Nggak tahu saya karena nggak bawa, waktu itu juga nggak ada termometer. Rakaat kedua masih saya pegang, tapi tidak seketat rakaat pertama. Rakaat ketiga saya sudah mulai lepaskan, artinya anggang-anggang kalau bahasa Jawa. Jadi agak berjarak, cuma menjaga supaya nggak jatuh. Rakaat keempat sholat isya itu saya sudah nggak menjaga, dan beliau sudah bisa bergerak tanpa oleng lagi. Setelah sholat isya salam, yang unik, suhunya sudah turun normal. Kemauan beliau
untuk melaksanakan perintah Allah yang masih tersisa, sholat isya. Secara logika panas tinggi itu pasti sesuatu, entah virus, entah bakteri, yang jelas ada peradangan. Dan tidak mungkin hanya dalam waktu, tanpa minum obat. Tanpa minum obat saya kata. Dalam waktu hanya sekian, 1 jaman, sholat, sewaktu pertama sholat masih tinggi panasnya, selesai sholat, panasnya sudah normal, suhu tubuhnya normal, dan sudah berjalan keluar, kemudian di ruang tamu, sudah makan-makan, ketika dokter datang diperiksa malah dokternya yang bingung, suhunya normal. Kemudian diberi obat hanya untuk jaga-jaga, kalau panas lagi. Tapi ternyata nggak panas lagi, alhamdulillah. Yang ingin saya ceritakan lewat cerita itu, yang ingin saya katakan lewat cerita itu, bahwa tekad azam kuat, karena ikatan pada Allah, dalam konteks ini, dalam kaitan ini, sholat, kemauan itu menundukkan fisiknya, lebih berkuasa untuk membuat fisiknya tunduk dan lebih sehat. Menyingkirkan penyakit. Kita punya kemampuan itu, tapi kita tutup karena banyak hal. Kita khawatir, takut kalau nggak minum obat. Itu kan ditanam, diinstal di kepala kita lewat hidup selama ini. Itu kan kiai kalau ada jawab gitu. Itu kan kiai, bahkan sebagian orang menyebutnya wali. Itu kan wali, oke? Ada cerita kedua. Seorang anak muda, waktu itu umurnya masih 20-an, belum ada 30. Menikah aja belum. Sore hari, karena dia oleh kiainya pernah dikatakan, orang yang percaya, kiainya pernah mengatakan pada dia, orang yang percaya semua yang terjadi pada dirinya itu baik, maka baiklah itu. Artinya dia khusnudzon pada Allah, bahwa apa yang datang pada dirinya itu baik, maka baiklah dia, tidak menjadi kejahatan, tidak menjadi keburukan. Karena percaya itu, ini serius, sore hari dia digigit ular kobra. Ketika digigit, gigitnya jam 4:30 dari jam habis maghrib dia datang ke kiainya. Dia ceritakan, saya tadi digigit ular kobra. Tapi saya percaya, si santri ngomong begitu. Saya percaya, apapun yang saya alami pasti baik. Karena ini dari Allah, bukan saya. Si kiai, meskipun si kiainya sendiri agak kaget, karena khawatir kalau ada sesuatu, dia mengatakan, oke, insya Allah kalau anda khusnudzon pada Allah, insya Allah baik. Semalam si kiainya, yang cerita pada saya pertama kali, kiainya juga ikut was-was, jangan-jangan. Dan si anak ini juga karena sudah yakin nggak ada beban bahwa dia akan sembuh, atau nggak ada beban, dia yakin ini dari Allah dan Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Esok harinya pagi-pagi datang lagi dan tidak ada efeknya. Bayangkan gigitan kobra yang hanya butuh sekian jam bisa membawa orang ke ajal hanya karena keyakinan husnudzon billah. Tidak ada efeknya. Kejadian semacam itu bukan berarti kita harus selalu begitu, tapi membuktikan bahwa kekuatan roh kita, kekuatan tekad kita, kepercayaan mutlak kita pada Allah bisa menundukkan yang jasadi, bisa menundukkan yang sosial. Itu yang selama ini terkikis dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.